Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Riko Imanta Ginting, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Di sini saya melakukan pengujian black box testing pada sistem informasi akademik STMIK Tribuna Dharma Medan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luciria Arista dengan NIRAM 2018-020162 dengan jurusan Sistem Informasi dari kelas 7 SIA 10 STMIK Tribuna Dharma Medan. Sebelum saya lanjut melakukan pengujian pada sistem informasi akademik STMIK Tribuna Dharma, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi saat ini sudah dapat dijangkau lebih luas dengan hadirnya smartphone dan meluasnya jaringan internet. Semakin banyaknya orang yang memiliki smartphone, maka mempermudah penyebaran informasi dan akses terhadap berbagai situs dan juga sistem informasi. Salah satunya untuk sistem informasi akademik. Mahasiswa dan dosen dimudahkan dengan hadirnya sistem tersebut untuk kegiatan perkuliahan, mulai dari melihat informasi terbaru dan melihat jadwal-jadwal perkuliahan, serta hasil-hasil nilai dan lain-lain. Sistem informasi yang dibangun haruslah baik agar pengguna dapat mengakses sistem tanpa kendala. Proses pengisian informasi tersebut membutuhkan server yang baik agar dapat menampung trafik lalu lintas, data dan akses mahasiswa dan juga dosen serta pegawai. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya dilakukan uji coba penggunaan sistem sebelum program digunakan dan meminimalisir adanya cacat atau downtime yang merugikan pengguna. Uji coba yang pertama kali saya lakukan yaitu uji coba di halaman login. Di sini saya membuat kolom agar lebih memudahkan audiens dalam melihat presentasi saya. Yang pertama ada kolom nomor, nama, output, dan juga validitas. Yang pertama ada sign in valid, yang dimana memasukkan username, password sesuai dengan validasi dan hasil yang dikeluarkan yaitu berhasil. Yang kedua ada sign in tidak valid, yang dimana kita memasukkan username, password yang tidak sesuai dengan validasi, maka output yang dihasilkan akan gagal. Yang ketiga, lupa password. Apabila kita memasukkan NIRAM dan juga melakukan reset password melalui email. Yang keempat, ada ganti password, yang dimana kita bisa mengganti password kita dengan cara memasukkan password lama dan juga memasukkan password baru. Yang kelima ada logout, yang dimana kita akan keluar dari sistem akademik STMIK Tribuna Dharma. Yang selanjutnya yaitu uji coba di halaman dashboard. Yang pertama ada menu cicilan biaya kuliah, yang dimana di dalam menu ini kita akan dialihkan ke halaman atau ke informasi mengenai detail pembayaran biaya kuliah per semester, per bulan, bahkan per tahun. Di sini saya akan memberikan contoh halaman di mana biaya kuliah tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat cicilan keberapa, tanggal keberapa, dan juga jumlah uang atau pembayaran yang kita lakukan, apakah sudah lunas atau sedang menunggak. Yang selanjutnya yaitu menu KRS mahasiswa atau kartu rencana studi mahasiswa, yang dimana di halaman ini terdapat informasi mengenai jadwal perkuliahan yang akan kita ambil. Di sini saya akan memberikan contoh atau memberikan gambaran yang dimana halaman tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat halaman kartu rencana studi yang dimana ada kode mata kuliah, nama dosen, hari, waktu, dan juga ruangan yang akan kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu ada halaman menu KHS atau kartu hasil studi, yang dimana terdapat informasi mengenai hasil studi kita selama 1 semester.
Nah, berikut adalah gambaran mengenai KHS, yaitu ada kode, mata kuliah, nilai, bobot, kredit, dan juga hasil, yang dimana untuk satu semester tersebut. Yang selanjutnya ada menu kartu ujian. Kartu ujian ini kita bisa mencetak kartu ujian yang akan kita jalani ke depannya. Nah, karena di sini saya tidak sedang ingin mengikuti ujian, maka di sini saya tidak bisa mendownload kartu ujian yang akan saya ikuti. Tetapi jika nanti sudah mendekati hari yang dimana akan diadakannya ujian, maka di sini akan tampil menu download kartu ujian yang akan kita laksanakan. Yang kelima ada menu DNS. Pada menu ini kita bisa melihat daftar nilai sementara atau nilai mata kuliah yang sudah kita tempuh. Berikut adalah gambaran menunya, yaitu ada kode MK atau mata kuliah, lalu ada mata kuliah, yudisium, SKS, dan juga semester. Selanjutnya ada menu judul skripsi atau tugas akhir, di mana di menu ini kita bisa melihat contoh judul skripsi yang sudah diangkat pada tahun sebelumnya, di mana kita bisa melihat judul apa saja yang sudah diangkat oleh senior sebelumnya, sehingga kita bisa membuat perbandingan apakah judul tersebut sudah diangkat atau belum. Contoh misalnya di bidang keahlian, misalnya SPK ataupun SP atau data mining, kita bisa mencari kasus atau mencari metode lainnya yang sesuai dengan yang kita inginkan atau yang sesuai dengan kasus kita, sehingga tidak sama dengan judul skripsi yang diambil oleh senior sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam judul skripsi yang sudah diambil oleh senior sebelumnya. Itu ada kurang lebih 9.136. Selanjutnya ada menu form upload SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Di halaman ini kita menampilkan beberapa kategori SKPI yang harus diisi. Nah, contohnya di sini ada prestasi dan penghargaan. Jika Anda mempunyai prestasi atau penghargaan, baik bukti atau sertifikat, maka bisa diupload di menu ini. Selanjutnya ada menu SKPI penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga karya ilmiah. Yang dimana di sini kita dapat mengupload sertifikat karya ilmiah yang kita punya. Nah, di sini adalah contoh gambaran dari form tersebut. Selanjutnya ada menu SKPI keahlian. Di sini kita dapat mengupload sertifikat keahlian yang kita punya. Contohnya di sini saya mengikuti bahasa internasional atau TOEFL. Ya, maka dari itu saya memasukkan sertifikat yang saya dapat dari pihak TOEFL ke dalam form sertifikat keahlian bahasa internasional. Selanjutnya ada menu SKPI kerja praktik atau magang. Di sini kita dapat mengupload sertifikat atau bukti bahwasanya kita sudah mengikuti kerja praktik atau magang yang dilakukan oleh kampus. Nah, di sini kita bisa lihat form SKPI kerja praktik atau magang. Karena saya kemarin sudah melakukan kerja praktik atau magang, maka saya sudah mengupload bukti bahwa saya mengikuti kerja praktik atau magang tersebut. Selanjutnya yaitu menu SKPI kegiatan mahasiswa. Di sini kita dapat mengupload sertifikat yang dimana kita bisa contohnya mengikuti seminar yang dilakukan di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kita bisa mengupload sertifikat yang kita dapat baik sebagai peserta atau sebagai panitia atau pembicara dan lain-lain. Nah, ini contoh dari form kegiatan mahasiswa.
Selanjutnya yaitu ada form data konfirmasi SKPI. Di sini kita dapat melihat diterima atau ditolaknya sertifikat atau bukti kegiatan yang kita ikuti selama kita berada di kampus SMK Triguna Dharma Medan. Nah, di sini saya cuma men-screenshotnya beberapa saja karena terlalu banyak ke bawah, jadi saya cuma men-screenshot beberapa saja. Selanjutnya ada juga form pendaftaran seminar proposal. Pada menu atau form pendaftaran seminar proposal ini, di sini kita bisa mengisi biodata dan data lainnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal. Nah, di sini di sebelah kiri ini saya sudah memberikan contoh formnya. Nah, yang selanjutnya ada form pendaftaran seminar hasil. Pada form ini kita dapat mengisi atau mendaftar seminar hasil yang akan kita laksanakan. Karena di sini saya belum melakukan seminar proposal, maka hasil yang dikeluarkan itu tidak valid atau belum ada. Selanjutnya ada form pendaftaran sidang yang akan dilakukan. Karena di sini saya juga belum melakukan seminar proposal dan juga seminar hasil, maka output yang dikeluarkan tidak ada. Oleh karena itu, kita harus melakukan seminar proposal dan juga seminar hasil terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sidang tugas akhir atau sidang skripsi. Nah, mungkin hanya segitu pengujian yang saya lakukan di Sistem Informasi Akademik STMIK Triguna Dharma Medan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini saya mempunyai kesimpulan bahwa sistem yang dibangun belum sepenuhnya memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan fitur yang ada, serta masih terdapat fitur yang tidak dapat dimengerti oleh pengguna. Maka dari itu, pentingnya melakukan pengujian agar sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, baik dari segi pengalaman pengguna maupun dari fungsionalitas sistem. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen, Bapak Riko Imanta Ginting Eskom Mkom, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.